Secara tidak sadar, Miyagi memanggil gadis di depannya dengan nama Amasaki Nina, VTuber favoritnya. Gadis itu bertanya kenapa, tetapi Miyagi heran kenapa nama itu bisa keluar dari mulutnya. Sekilas ia berpikir kalau ia sadar berkat suaranya, bahkan auranya juga sama persis. Gadis itu bukannya menghindar, malah mengakui kalau ia memanglah orang di balik Amasaki Nina. Miyagi heran, kok bisa semudah itu mengakuinya, sedangkan gadis itu meminta maaf karena merasa menghancurkan ekspektasi Miyagi soal sosok Amasaki Nina. Miyagi bertanya, kenapa Nina tidak menyangkalnya, tetapi karena sudah ketahuan sebanyak itu lebih baik jujur daripada berbohong. Dan juga Nina meminta Miyagi untuk merahasiakan identitasnya soal VTuber, dan ini pun menjadi rahasia antara mereka berdua saja. Melihat sosoknya, dia terlihat sama persis dengan Nina yang ada di bayangannya Miyagi. Nina pun pergi meninggalkan Miyagi, tetapi Miyagi menahannya karena sepertinya Nina tak memiliki tujuan untuk tinggal sementara dan merasa bisa mengatasi sendiri nantinya, dan berharap kalau Miyagi selalu menonton live stream Amasaki Nina ke depannya. Miyagi pun terdiam terpaku melihat Nina yang seakan-akan menghilang dari pandangannya. Tanpa sadar, ia memanggil Nina dan menawarkan untuk tinggal di rumahnya untuk sementara waktu, dan pada akhirnya Nina datang dan tinggal sementara di kamar Miyagi. Di dalam kamar, betapa kagetnya Nina melihat interior yang penuh dengan gambar Amasaki Nina dan juga merchandise-nya, dan kaget betapa sukanya Miyagi terhadap Amasaki Nina. Miyagi juga memberikan nomor kontaknya ke Nina jika terjadi sesuatu karena Miyagi tidak akan bersama Nina untuk saat ini. Miyagi berkata ia akan menginap semalam di warnet karena merasa akan bermasalah jika ia tidur seruangan dengan Nina. Nina masih terbaring sembari melihat kontak Miyagi dan tak percaya kalau ia bertemu dengan orang baik. Terima kasih orang baik. Di warnet, Miyagi saat ini benar-benar tak percaya membiarkan seorang gadis menginap di kamarnya, tapi merasa tak enak karena telah menolak ajakan menginap bersama. Tapi itu lebih baik daripada dibiarkan bersama orang aneh di luar sana. Saat ini, Miyagi hanya melamun karena ia sebenarnya tak ingin mengetahui sosok di balik Nina, karena Nina adalah sosok istimewa baginya dan menganggap bahwa pertemuan dengan Nina sebelumnya tidak pernah ada. Besok siangnya, Miyagi kembali ke rumah dan tak menyangka jika Nina masih ada di rumah sambil memasak. Miyagi bertanya, kenapa Nina masih ada di sini? Karena perjanjiannya hanya tidur semalam saja. Tetapi Nina merasa tidak enak karena tidak melakukan sesuatu, dan itu membuat Miyagi merasa semakin tidak nyaman. Dan Nina menawarkan sesuatu, yaitu memasakkan sesuatu untuk Miyagi sebagai balasannya. Nina memasakkan nasi goreng dan mie goreng sebagai balasan telah membiarkannya menginap semalaman. Miyagi pun mencoba dan ragu pertama kali dengan rasanya, tetapi menjadi enak tak lama setelah itu. Nina pun senang karena masakannya enak, dan Miyagi sedikit senang karena bisa makan bareng seseorang setelah sekian lama. Tidak hanya itu, ketika disambut pas pulang juga terasa sangat menyenangkan. Tapi ternyata usut punya usut, ada maksud dibalik semua kebaikan Nina. Nina meminta Miyagi untuk mengizinkannya tinggal di rumah Miyagi untuk sementara waktu, yang membuatnya kaget. Tapi lebih kaget karena Nina memanggil Miyagi nama aslinya, yaitu Ao. Nina menyadari kalau Ao punya laptop dan menggunakannya untuk membuat konten VTuber, tapi tidak terlalu jago dalam menggunakan laptop dan membuat kesalahan, dan membuat Ao kaget. Ao pun membantu Nina memperbaiki konten yang rusak sebelumnya, sedangkan Nina memperhatikan Ao dari belakang dan terpesona dengan wajah serius yang Ao perlihatkan. Dan tanpa sadar, editing yang dilakukan Ao sudah selesai dan meminta Nina untuk mengecek kembali dan membuat Nina kagum. Nina juga meminta bantuan lain seperti membuatkan thumbnail YouTube dan semacamnya. Nina benar-benar kagum dengan kemampuan yang Ao miliki dan menyangka bahwa Ao adalah seorang profesional di bidang ini, dan bertanya apakah Ao pernah bekerja di bidang ini sebelumnya. Ao menjelaskan ia bekerja pemrograman di perusahaan sebelumnya, jadi setidaknya ia lebih mengerti soal komputer. Nina yang kagum mengeluarkan uang yang diberikannya kepada Ao untuk membayar jasa editing.
Jadi kedepannya Ao akan mengedit semua video milik Amasaki Nina. Tetapi Ao mengatakan lebih baik mempekerjakan orang pilihan perusahaan tempat Nina debut. Tetapi Nina tak bisa melakukan itu karena berbagai alasan. Tapi alasan utamanya karena cukup beresiko didoxing oleh orang asing. Dan dengan segenap tenaga meminta tolong Ao untuk melakukan editing video Amasaki Nina ke depannya. Tapi Ao masih enggan untuk menerimanya. Dan ternyata tidak hanya itu, Nina juga meminta izin untuk tetap tinggal di sini untuk sementara waktu. Tentu biaya sewa dan semacamnya juga akan ditanggung Nina karena saat ini ia benar-benar butuh bantuan. Ao mencoba menjawab semua permintaan Nina satu persatu. Pertama, untuk soal editing video, ia tidak bisa menerima uang yang diberikan Nina karena uang itu merupakan uang donasi para simper. Jadi tidak tepat rasanya diberikan kepada orang yang tidak berkaitan dengan Nina sama sekali. Tetapi Nina mengatakan kalau uang tersebut bukanlah uang hasil super chat. Itu adalah uang gaji bulanan yang diterima Nina sebagai talent dari sebuah agensi VTuber. Nina hanya ingin Ao untuk menjadi asisten selama aktivitas Amasaki Nina berlangsung dan akan tetap membayar Ao. Jadi Ao harus tetap menerima uang apapun yang terjadi dan Ao akhirnya menyetujuinya. Lalu permintaan soal menginap lebih lama itu tidak bisa disetujui oleh Ao. Nina panik karena sebelumnya ia membiarkan tinggal serumah. Tetapi bagi Ao itu sangat berlebihan meskipun hanya sebentar. Tetapi dengan sepenuh hati Nina memohon sedalam-dalamnya untuk membiarkan tetap tinggal di sini untuk sementara waktu. Bahkan membawa sosok Amasaki Nina dalam permohonannya. Ao teringat di mana Amasaki Nina menyelamatkan dirinya sehingga ia terpaksa menyetujui permintaan tersebut. Tetapi dengan satu syarat, Ao akan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi Nina saat ini dan tidak keberatan mendengarkan masalah yang terjadi pada Nina saat ini. Ao tidak memaksanya sekarang, hanya saja masalah semacam ini perlu diselesaikan secepatnya. Bahkan jika perlu, Ao juga akan pergi menemui orang tua Nina dan Nina pun mengerti akan hal itu. Nina pun berterima kasih karena sudah menyelamatkannya dan akhirnya memutuskan untuk pergi ke sekolah. Ketika Nina sedang menyiapkan keperluan sekolahnya besok, Ao menjadi kaget dengan ucapan Nina sebelumnya, apalagi seragam yang Nina maksud. Nina pun menunjukkan seragam sekolahnya dan Ao menjadi sangat pucat melihat Nina yang ternyata masih anak sekolahan dan menyuruh Nina untuk melupakan semua bantuannya karena sangat berbahaya tinggal serumah dengan anak SMA seperti Nina. Meskipun tak mungkin, tetapi Ao sudah membiarkan gadis SMA tidur di rumahnya selama satu malam sebelumnya. Jadi semuanya sudah terlambat. Ao mengelak kalau itu tidak dihitung, tetapi faktanya sudah terpapar jelas. Nina juga sedikit mengancam apa yang terjadi jika polisi menemukan Nina di tengah malam dan juga Ao juga terseret di dalamnya. Entah apa yang akan terjadi dengan Ao yang sudah membiarkan gadis SMA tidur di tempatnya. Maka dari itu, Nina meminta Ao untuk membiarkannya tinggal di sini dan wajah Ao benar-benar menjadi pucat dan cerita pun berlanjut.